Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa faradallahu 'alal mu'minina siyamahu liyakunu minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyyina wa qudwatina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin as-shaimun, hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa yang dirahmati. Alhamdulillah wa syukrulillah dan ni'amillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun, atas seluruh limpahan karunia nikmatnya yang tak terbatas, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah kita semua hamba-hamba Allah yang beriman ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Syahrul Ramadan tahun 1443 Hijriah. Ini nikmat yang besar karena di dalam bulan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang tidak ada di bulan yang lain. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, siam kita, salat kita dan ibadah-ibadah yang lain diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul yang kita imani kenabian dan kerasulannya tanpa keraguan sedikit pun. Yang kita ikuti, kita taati ajarannya tanpa ada keberatan. Yang kita teladani akhlakul karimahnya. Yang kita lanjutkan, kita berjuang dengan risalatnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam, Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, as-shaimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi, sesuai dengan yang direncanakan oleh DKM, kita sebulan penuh ngaji kitab Arba'in Nawawiyah. Ini ngebut kelihatannya ya. Jadi saya di beberapa tempat ngaji kitab ini sepekan sekali, 2 tahun baru selesai. Ini sebulan harus selesai, makanya ini ngebut ya. Mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan karena ini secara cepat ya. Arba'in Nawawiyah ini jumlahnya 40 hadis yang menurut Imam An-Nawawi dipilihkan hadis-hadis yang inti, yang pokok dalam ajaran Islam. Nah, beliau pilihkan insya Allah dengan 42 hadis ini kita memahami dasar-dasar agama Islam. Kita memahami pokok-pokok agama Islam. Bahkan di hadis yang kedua, para ulama menyebutkan ibarat Al-Quran adalah Fatihahnya. Ini sudah dikaji mungkin yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang bicara tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Di hadis yang pertama, beliau pilihkan hadis tentang ikhlasuniyah. Ternyata di dalam Islam seluruh ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Itu yang paling penting, karena itu diletakkan nomor 1. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya juga meletakkan hadis yang pertama di kitab ini di urutan pertama.
Imam Nawawi juga menyusun hadis akhlak, hadis-hadis akhlak yang kita kenal yaitu Riyadhus Shalihin. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini beliau juga meletakkan hadis niat, hadis ikhlas itu yang pertama. Nah, ini sebagai contoh bahwa hadis-hadis yang dipilih dalam kitab Arba'in ini hadis-hadis inti, hadis-hadis pokok. Dikatakan Arba'in artinya 40, tapi jumlahnya 42. Nah, jadi kalau kita terjemahkan Arba'in Nawawi itu 40-an gitu, bukan 40 persis, 40-an. Nah, ternyata 42. Nah, insya Allah jemaah sekalian as-shalimun yang dirahmati dan diberkahi, kita sekarang sampai hadis yang ke-7 dan insya Allah nanti yang ke-8. Sampai jam berapa waktunya? 1:30. Bebas sampai asar. Saya ikut aja. Kan ini kesempatan yang luar biasa. Kita sedang berada di tempat yang paling disukai Allah di muka bumi, yaitu masjid. Kita sedang di rumah Allah. Kita sedang dekat dengan Allah dan pencipta Tuhan semesta alam. Kita berada di bulan yang mulia yaitu Syahrul Ramadan, dan kita melaksanakan ibadah yang utama yaitu sholat Fardhu Awal. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berlama-lama sebenarnya, karena ini kebaikan. Tapi ya terserah panitia kalau dibatasi. Yang lain ada kegiatan. Baik. Hadis yang ke-7 ini hadis singkat, tapi kalau diuraikan panjang sekali kandungannya. Jadi saya bacakan dulu hadis lengkapnya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Qulna, kami bertanya kepada sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan bagi kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini kalau tidak dijelaskan, memang kita menemukan kesulitan kalau kita pahami dengan bahasa kita. Agama itu nasihat. Lalu Rasul ditanya oleh para sahabat, untuk Allah, bagaimana kita menasihati Allah? Nah, tentu nasihat nanti kita jelaskan maknanya di sini. Hadis ini dari sahabat Abu Ruqayyah, ini kunianya. Jadi dulu sahabat itu punya kebiasaan, setiap orang itu punya kunyah. Kunyah itu nama julukan. Kalau laki-laki diawali dengan Abu, kalau perempuan dengan Ummu. Ya. Makanya di kita belum biasa itu ya. Dulu sahabat semuanya punya kunyah itu. Jarang disebut nama aslinya. Yang sering itu kunyahnya. Nah, nama aslinya itu Tamim bin Aus, anaknya Aus. Nah, ini juga kebiasaan sampai sekarang ya, di orang-orang Arab itu menjaga nasab. Jadi nasab itu dijaga betul. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu nasabnya nyambung sampai Nabi Ibrahim AS. Dan itu jelas, nggak ada beda pendapat. Karena memang dijaga. Di kita ini belum biasa. Kita ini buyut kita udah nggak tahu kadang.
ya kan? Bapak kita, kakek kita masih, tapi bapaknya kaget karena sudah nggak tahu. Makanya susah dipertanggungjawabkan nasab kita ini sebenarnya. Kalau diminta kita ini turunannya siapa gitu. Kakek saya Madura, saya lahir di Gresik. Cerita-cerita katanya dulu keturunannya Joko Tingkir, tapi kan nggak ada buktinya. Nggak ada dokumennya. Nah mungkin kalau kita ya kakek kita masih tahu kan, mudah-mudahan anak-anak kita ajari menjaga nasab ini penting. Ya, ini penting. Sehingga kalau kita berdoa juga kepada Aba wa Ajdar itu kebayang kita memang punya nasab. Nah hikmahnya juga, kenapa dalam Islam zina itu diharamkan? Salah satunya karena ini merusak nasab. Orang ini nggak jelas siapa bapak. Dahulu zaman Rasulullah ya, zaman jahiliyah bahkan, kalau orang itu tak jelas bapaknya itu dianggap sampah, nggak jelas gitu. Makanya waktu Rasulullah SAW dakwah Syria, dakwah dengan rahasia di awal-awal Islam, itu memilih tempat rumahnya seorang pemuda yang oleh tokoh-tokoh Quraisy nggak dianggap karena bapaknya nggak jelas, yaitu Arqam namanya. Ini seorang pemuda yang tidak dihitung kira-kira begitu, tapi karena dakwah Rasulullah sembunyi-sembunyi, justru rumahnya Arqam ini yang dipakai untuk pembinaan generasi awal umat ini, sehingga namanya dalam sirah disebut Al-Arqam bin Abil Arqam. Arqam anaknya bapaknya Arqam. Bapaknya siapa? Nah jangan-jangan kita ini juga nasab kita ini ya gak jelas. Makanya ke depan perlu ya. Ini dijaga. Orang-orang Quraisy tidak bisa meremehkan nasabnya Rasul karena mereka tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya, itu tahu mereka. Dan ternyata dari keturunan yang terhormat. Ini mengambil pelajaran saja. Jadi Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Nah agama, ad-din itu ada dua makna. Pertama, ad-din di dunia sekarang ini disebut dinul aman, agama aman. Nah yang kedua, dinul jaza, agama balasan. Makanya hari akhirat itu disebut ad-din, maliki yaumiddin di surat Al-Fatihah, yang menguasai, merajai ad-din, yaitu hari pembalasan. Nah, agama sekarang ini di dunia itu aman. Makanya agama tanpa amal gak ada. Ya kita sholat, kita saum, kita haji, kita sedekah, kita beramal seluruhnya karena memang isinya agama itu amal. Jadi iman, ilmu, dan amal. Nah tiga-tiga ini mudah-mudahan kita miliki. Amal tanpa iman pasti salah karena gak ikhlas. Banyak orang sedekah gak ikhlas. Dikatakan dalam Al-Quran orang munafik juga sholat, tapi karena gak iman. Ada yang beribadah tekun tapi nggak dengan ilmu, salah juga. Nah maka yang benar itu ilmu, iman, dan amal. Nah kalau kita pakai rumus, ilmu plus iman plus amal itu sama dengan takwa. Jadi takwa itu hasil atau natijah dari amal soleh. Amal soleh itu diterima oleh Allah kalau landasannya iman, dan diterima kalau caranya sesuai dengan ajaran. Gitu. Makanya kita saum ini hadisnya gimana? Man shoma Ramadana imanan. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman. Jadi kalau tidak dasar iman bukan ibadah. Karena itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran,
Al-Quran untuk beribadah, ya siang ini hanya orang beriman saja. Sebab yang tidak beriman tidak akan sanggup, karena itu tidak dilibatkan. Baik. Nah, an-nasihat itu salah satu maknanya adalah ya, ikhlasus syai', sesuatu yang sangat inti, yang mendasar, yang harus dilaksanakan. Itu nasihat. Kalau nasihat dalam bahasa kita itu kan apa? Pesan-pesan yang baik, gitu. Itu nasihat. Tapi di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang inti, yang pokok, yang orisinil, yang harus dilaksanakan. Nah, agama itu isinya nasihat. Ada persoalan-persoalan inti yang mendasar yang harus dilaksanakan. Tidak bisa hanya diakui, tidak bisa hanya diilmui, tapi juga harus dikerjakan. Nah, itu sebabnya para sahabat bertanya, karena memang kalimat ini singkat dan para sahabat tidak paham awalnya. Ad-din nasihat, kata Rasul. Agama itu nasihat. Lalu sama dengan kita hari ini, kita bertanya apa maknanya itu. Sahabat dahulu juga bertanya kepada Rasulullah, ya, qulna liman ya Rasulullah. Kami, kata sahabat, bertanya, agama itu nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala kepada Rasulullah menjawab pertama, lillahi, untuk Allah. Apa maknanya? Hal yang paling inti, yang paling pokok, yang paling mendasar, yang harus kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud. Ya. Dan yang inti adalah tauhid. Ya, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang inti adalah hasil dari tauhid, yaitu al-ikhlasu fil ibadah. Ini yang mendasar. Posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba. Abdul. Abdul itu artinya hamba. Ya, kalau kita bahasakan hamba itu orang yang sesungguhnya tidak mempunyai kebebasan, tidak mempunyai kekuatan, kemampuan apapun. Itu tergantung majikannya. Nah, kita itu di hadapan Allah adalah hamba. Yang tugas intinya adalah ibadah. Jadi hal yang paling mendasar hubungan kita dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibadah. Lain-lainnya Allah tidak minta kita apa-apa kecuali kita hanya beribadah kepada-Nya. Di surat Al-Zariyat ya tegas Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada. Ini hakikat. Ini hal yang mendasar. Karena itu kemuliaan manusia di sisi Allah itu yang bertakwa. Dan takwa itu hasilnya ibadah. Kita disuruh ibadah agar bertakwa. Jadi Allah tidak melihat pangkatnya, tidak melihat hartanya, tidak melihat kekuasaan, tidak melihat status dan prestis dunia. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinilai adalah prestasi amal baiknya, yaitu ibadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga kalau kita baca hadis-hadis dan titel-titel yang diberikan oleh Rasul kepada orang terbaik, itu ternyata tidak ada kaitannya dengan kedudukan, dengan jabatan, tidak ada. Misalnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu. Nanti kita sampai kepada nasihat untuk Al-Quran di situ. Jadi nasihat untuk Allah itu adalah kita mentauhidkan Allah.
baik rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan kita beribadah ikhlas dengan murni, tujuannya hanya untuk Allah. Ini yang berat. Maka ibadah itu kualitasnya ditentukan oleh niatnya, oleh ikhlasnya, bukan oleh amalnya itu sendiri. Sebesar apapun, kalau tidak ikhlas, tidak ada. Nah, karena itu lawan ikhlas itu adalah riya. Riya itu ibadah karena yang lain, bukan karena Allah. Dan ternyata ini yang paling dikhawatirkan Rasulullah untuk umatnya. Akhafu ma'akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan untuk kalian adalah syirik kecil. Kita Rasulullah ditanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Kalau Rasulullah menjawab ar-riya. Ini pelajaran penting hari ini. Ya mari kita terus evaluasi. Sebab ibadah kita ini gak diterima oleh Allah kalau enggak ikhlas. Dan ikhlas itu buahnya tauhid. Tauhid itu intinya adalah la ilaha illallah, dan buahnya adalah al-ikhlasu fil ibadah. Ini intinya Islam, agama Islam. Hubungan kita dengan Allah yang inti, kita mentauhidkan dalam ibadah. Kita mentauhidkan bahwa Allah Rabbul Alamin. Kita mentauhidkan, mengesahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada duanya dan tidak ada bandingannya. Karena itu terjemahan tauhid itu esa, bukan satu, tapi satu-satunya. Kalau satu ada dua, kalau satu-satunya nggak ada dua, nggak ada tiga. Dan Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Allah itu esa. Ini nasihat untuk Allah, maknanya yang inti, yang pokok, yang harus kita laksanakan terhadap Allah adalah mentauhidkan Allah dan ikhlas dalam beribadah. Jemaah sekalian, as-solihin yang dirahmati, ini kok baru satu poin sudah habis waktunya, gimana panitia? Ya singkat-singkat ya. Kemudian wali kitabihi. Kitab di situ mufradnya dimaksud Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sering iman kepada kitab itu dalam bentuk jamak. Wa kutubihi, kutub itu jamaknya kitab. Berarti kitab Zabur, kitab Taurat, Injil di situ. Tapi dalam hadis ini bentuknya mufrad. Wali kitabihi, yang dimaksud adalah Al-Quran, bukan yang lain. Apa nasihat kita untuk Al-Quran? Pertama, kita membenarkan Al-Quran tanpa keraguan sedikit pun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita ini sebagai mukmin tidak boleh meragukan Al-Quran sedikit pun. Kayaknya ayat ini gak pas. Emang firman Allah dibilang gak pas. Ngeri. Lalu kalau firman Allah aja gak pas, terus pendapat siapa yang benar? Makanya Al-Quran sebelum kita ketahui isinya itu diimani dulu. Karena itu Al-Quran diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala qalbika, ke dalam hatimu Muhammad, bukan ke dalam akalnya Muhammad, tapi ke dalam hatinya Muhammad. Karena itu sebelum kita paham, imani Al-Quran sebagai kebenaran. Dan kebenaran itu yang menentukan adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebenaran ini diserahkan manusia, gak ada kebenaran di dunia ini. Ya, gak ada. Makanya Allah tidak serahkan kebenaran itu kepada manusia. Ya. Al-haqqu min rabbika, yang benar itu yang datang dari sama Pak, seperti sholat itu. Kalau waktunya gak Allah putuskan, manusia menjadi ribut itu.
hal-hal begini Allah Maha Bijak, Allah Maha Adil, Maha Tahu, Allah tetapkan sehingga sampai hari kiamat gak ada perbedaan. Yang sholat 5 waktu itu Allah tetapkan waktunya, orang gak bisa nawar-nawar lagi. Rakaatnya Allah tetapkan. Sebab kalau gak ditetapkan sama Allah, manusia ini mesti ribut. Sholat subuh nanti ada protes. Kenapa jam segitu? Kenapa gak jam 7 pagi saja? Kenapa rakaatnya cuma 2? Kan masih segar. Gimana kalau ditukar dengan zuhur? Pasti banyak pendapat. Karena itu agama ini supaya terjaga, hal-hal yang aksiomatik gak ada istilah, gak ada sampai hari kiamat. Di Ramadan gak bisa Pak dipindah-pindah, di bulan lain gak bisa. Itu sudah nas, Allah sudah tetapkan. Jadi Al-Quran ini nasihat ya, untuk Al-Quran itu kita pertama harus mengimani kebenaran. Kita belum paham, gak masalah. Kita ada kesempatan belajar, tapi kita tidak boleh mengingkari. Jangankan kalimat 1 huruf pun gak boleh. Jangankan 1 huruf, 1 harokat pun gak boleh dirubah. Karena itu kalam Allah. Kalam Allah itu sudah sempurna, gak ada yang kurang. Karena itu Allah berjanji menjaga kitab suci ini, sehingga Al-Quran itu gak bisa ditambah, gak bisa dikurangi sampai hari kiamat. Jadi cukup Al-Quran tidak bisa dikotori tangan manusia dan tidak bisa dirubah, tidak bisa disimpangkan. Itu sebagai bukti kebenaran. Tidak ada kitab yang asli kecuali Al-Quran. Orang bisa menuduh apa saja, tapi ini bukti ilmiah. Sudah berapa abad Al-Quran ini? 1400 kurang lebih ya. Karena Rasulullah menerima itu mulai usia 40 tahun. Ya, sekarang 43, kurang lebih 1400. Gak bisa ditambah. 1 harokat pun gak bisa ditambah. Dan Allah sudah tegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Makanya dulu upaya apapun untuk merusak Al-Quran gak pernah bisa sampai hari ini. Bahkan Allah menantang, jangankan 1 surat, ya, jangankan 1 mushaf, 1 surat pun ya, bikin kalau bisa menandingi Al-Quran sampai hari ini gak bisa. Jadi kalau orang menuduh Al-Quran itu gak sistematis, itu cuma tuduhan. Karena gak bisa bikin yang lebih baik dari Al-Quran. Gak bisa. Dan Al-Quran ini siapapun yang nempel dengan Al-Quran itu menjadi terbaik. Karena ini kitab mulia. Jibril itu yang diperintah menyampaikan Al-Quran. Maka di kalangan malaikat Jibril yang terbaik. Yang menerima Al-Quran itu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah yang terbaik. Ya, ini diturunkan di Makkah. Maka tempat itu terbaik. Ya. Diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu bulan terbaik. Diturunkan di malam Qadar. Maka Lailatul Qadar itu malam terbaik. Maka siapapun yang dalam dirinya ada Al-Quran dan mau belajar dan mengajar akan Al-Quran, oleh Rasulullah dikasih makom posisi yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajar. Berikutnya, Al-Quran ini beritanya yang terhadap hal yang akan terjadi harus diimani. Bicara akhirat harus diimani. Memang tidak mudah. Bicara sesuatu yang gaib untuk kita imani itu tidak mudah. Andaikan surga kelihatan, tidak ada Pak yang gak pengen masuk surga. Andaikan neraka itu kelihatan, semua takut.
Andaikan pahala itu wujud gitu, pasti kita pengen ngumpul. Andaikan dosa itu wujud, kita pasti gak mau. Nah ini semua bicara ini. Al-Quran banyak bicara tentang yang gaib. Maka karena itu sudah dikatakan Al-Quran wajib kita imani, sekalipun akal kita belum sampai. Sekalipun akal kita belum wajib imani. Karena tidak semua ini bisa dijawab oleh akal kita. Tapi kalau itu sudah diberitakan Al-Quran wajib kita imani. Makanya dalam persoalan gaib ada kaidah begini. Semua masalah gaib yang ada di dalam Al-Quran wajib diimani. Kita tahu atau tidak tahu, akal kita sampai atau tidak sampai. Sebaliknya, semua masalah gaib yang tidak Allah jelaskan dan Rasulullah jelaskan tidak boleh diimani. Karena itu nanti halu, itu khayalan, itu khurafat. Karena persoalan gaib ya, yang gak bisa dibuktikan. Kita ini kan sibuk Pak. Sekarang saya kasih contoh, saya kalau nggak salah pernah nyampaikan juga di sini. Pada umumnya kita ini mandikan jenazah itu berat ya, atau dengan jenazah itu takut kebanyakan. Benar nggak? Kenapa? Kenapa takut? Karena banyak cerita gaib yang nggak benar itu. Ada pocong lah, ada ini lah, ada roh balik lagi, macam-macam. Khurafatnya banyak sekali, makanya kita takut. Padahal Pak, mandikan jenazah itu lebih enak dari mandikan anak kita yang lari-lari. Dia nggak bisa lari, nggak bisa diprotes. Semua kita nurut, lebih gampang. Kenapa kita takut? Padahal waktu hidupnya itu boleh jadi orang dekat kita, boleh jadi itu keluarga kita. Kok begitu jadi jenazah tiba-tiba kita takut? Dia nggak masuk akal. Justru mestinya ketika beliau menghadap Rabbul Jalal, kita semakin dekat, kita sayang. Kita ini berebut Pak mau mandi ini. Kita berebut mau menangkan jenazah muslim. Karena itu pahalanya besar sekali. Nah, karena kaum muslimin takut, ragu, akhirnya ada jasa ngurus jenazah. Di sini ada jasanya. Ya, kalau fasilitasi boleh Pak, tapi kalau jenazah diurusin yayasan itu kaum muslimin masalahnya ini yang bermasalah. Mestinya kita kaum muslimin berbondong-bondong. Kan begitu acaranya. Ya. Tapi baiklah. Jadi banyak hal-hal yang gaib itu kita bikin kalau risau karena ada khurafat cerita-cerita itu. Makanya akidah kita itu dibersihkan. Hal gaib yang Allah dan Rasul sudah terangkan gak usah bagaimana, gak ada. Tapi hal gaib yang Allah sudah sampaikan dan Rasul sudah sampaikan harus kita ikuti. Ini penting. Sebab surga neraka nggak bisa diempirikan sampai hari ini. Apa dasarnya kita imani kalau bukan firman Allah dan sabda Rasul? Bahkan kalau kita boleh uji, katanya, jadi bapak kita yang pertama itu siapa? Jawab. Adam. Dari mana tahu? Oh, ada sejarahnya aja belum ada. Dari mana kita tahu? Pak, ahli sejarah yang gak ada. Kita tahu bahwa Adam alaihissalam manusia pertama di muka bumi ini karena firman Allah, informasi Allah. Kalau gak ada wahyu kita gak tahu. Akhirnya yang gak berdasarkan wahyu salah menyimpulkan. Ya, teori Darwinisme macam-macam itu kan tebakan-tebakan, dugaan-dugaan manusia.
Maka ini pentingnya mengimani wahyu. Dulu kita belajar biologi waktu SMA itu ada salah satu bab itu teori asal mula kehidupan. Di buku itu nggak jawab. Ada fenomena orang bingung aja, tapi dicari teorinya untuk menjawab nggak ketemu juga. Ada air, tiba-tiba nanti ada ikan di situ. Dulu pendidikan itu daging kalau di tempat terbuka tiba-tiba busuk berubah, terus ada makhluk lain dari mana asalnya? Nah, teori itu dibikinlah katanya di udara ini ada macam-macam itu. Tapi Al-Quran menjawab, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, kita belajar dulu fisika ya tentang hukum kekekalan massa itu, nggak jawab juga. Teorinya zat itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Akhirnya merepet-repet nih, awal alam ini tidak berawal dan tidak berakhir. Kan kacau kalau begitu. Karena akal manusia tidak sampai. Tapi Al-Quran menjawab, Huwal awwal wal akhir. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, manusianya aja belum ada kok ditanya, ya nggak bisa jawab. Pasti kalau manusia dijawab nggak tahu. Oh, dia aja belum ada. Nah, ini Al-Quran. Berita Al-Quran tentang yang gaib wajib kita imani. Hukum Al-Quran itu wajib kita imani kebenarannya, sekalipun kita belum sanggup melakukan. Kalau gini kan jadi enak. Nah, umat Islam ini belum utuh imannya sama Al-Quran, makanya harus digugat. Dulu kan rame-rame gugat warisan, katanya 2:1 nggak adil. Al-Quran mengatakan kita dari metro hati pun saya. Nah, kalau Allah nggak adil, terus yang adil siapa? Ini kan gegabah nyimpulkan gitu. Penelitiannya hanya karena melihat fenomena masyarakat. Ya, katanya di Jawa Tengah itu yang kerja ibu-ibu, suami gendong itu. Yang kulit ibu, bapaknya cuma main burung saja. Masa dapat 2? Ibu-ibu cuma dapat 1 yang payah itu. Nah, itu kan reka-reka. Terus penelitian di Sulawesi katanya orang bagi waris itu senangnya ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama. Jadi nggak senang dibagi menurut waris Islam. Ya maunya hukum positif di pengadilan negeri, yang lagi perempuan sama. Gitu. Hanya kan jadi repot. Padahal Al-Quran sudah bicara angka. Pak, kita ini kalau membaca angka matematik percaya 2 ditambah 2 artinya 4 percaya. Loh, kalau nggak percaya kan Bapak, kita nggak bisa hitung rupiah loh nanti. Itu rumus aksiomatik. Waris itu dalam Al-Quran menggunakan angka 1/4, 1/2, 1/6, itu kan bicara angka. Nah, kalau kita nggak percaya dengan angka-angka itu, lalu siapa yang benar di dunia ini? Nggak ada. Jadi Allah sudah mendekatkan kebenaran itu dengan bukti-bukti yang tidak bisa diingkari. Mau mukmin mau enggak, itu nggak bisa mengingkari bahwa 2 itu sama dengan 4. Al-Quran ini Pak harus kita jaga. Nah, cara menjaga Al-Quran itu 2, dan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita jaga mushafnya, keasliannya. Itu dengan mushaf tulisan dan dengan fisudur bisa dihafal. Jadi Al-Quran itu bisa dihafal 30 juz oleh 1 orang. Makanya kalau mushaf di dunia ini dibakar, gak bisa dicetak ulang tanpa ada. Bahkan beberapa saya ketemu ini ayat Allah luar biasa. Ya, Naja itu yang di NTB, saya ketemu langsung di sana.
Itu dokter bilang gagal otak. Jadi otaknya itu nggak normal. Tapi bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 9 bulan. Dan bukan hanya hafal Al-Quran, Pak, tahu letak ayat itu di halaman berapa, di surat apa. Itu yang divonis akalnya enggak, ya otaknya enggak normal. Kita malu ya yang normal ini. Apalagi juz 30 aja kok susah amat itu ya. Ini kalau bukan ayat Allah siapa? Ya. Dulu ada Sayyid Hussein ya, di Iran, kemudian pindah ke London ya, dalam usia relatif muda. Itu ya hafal Al-Quran dan tempatnya dan maknanya. Dites oleh ulama sedunia di London umur 9 tahun ketika itu. Tidak ada pertanyaan yang disampaikan kecuali dijawab dengan bahasa Al-Quran. Nah, jadi cukuplah ini sebagai bukti kebenaran itu. Nah, karena itu sebagai orang beriman, ya nasihat terhadap Al-Quran, di samping kita imani, kita benarkan berita-beritanya, kita ikuti ajarannya, perintah dan larangannya, kita harus juga jaga dan bela. Sebagai mukmin, kalau ada Al-Quran dirusak orang, jangan diam. Kan sudah mulai banyak yang protes-protes itu ya. Ini ayatnya nggak sesuai lagi dan seterusnya. Ya. Baik. Ini kok tambah panjang sih? Ini enggak. Nah, yang ketiga, wali rasulihi, nasihat untuk Rasul. Allah firmankan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atiullaha wa atiur rasul. Pertama iman. Kenabian dan kerasulannya itu iman, nggak boleh ragu sedikit itu. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, Nabi Allah, hamba Allah yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau, tidak ada lagi Rasul setelah beliau. Kita umat yang terakhir. Karena itu tidak ada wahyu setelah Al-Quran. Dan keimanan ini penting Pak, karena sekarang sudah ramai kan aliran yang masuk ke negeri ini yang mengatakan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ini ada lagi orang yang mengingkari sunnah. Ini sudah mulai banyak juga pengikutnya. Katanya Islam itu dasarnya Al-Quran aja, sunnah nggak perlu. Karena bahkan ada yang dhaif gitu. Daripada pusing-pusing, nggak usah ditolak aja, namanya ingkar sunnah. Karena itu sholatnya nggak ada takbir, nggak ada salam, cukup iring aja. Karena dalam Al-Quran perintah sholat itu untuk ingat Allah. Aqimis sholat lidzikri. Gak ada prakteknya dari takbir sampai salam. Yang ada itu dalam hadis. Karena mereka mengingkari hadis, ya sholatnya cukup iring aja, cukup ingat. Ini banyak juga pengikutnya Pak Mulai. Karena ilmunya nggak ada, jadi gampang dipengaruhi. Dulu ada orang ngaku Nabi Musa dan ya, ada juga pengikutnya sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Ada orang ngaku dapat wahyu aja, ada yang percaya juga. Ya, ini sudah nggak benar. Jadi Muhammad adalah Rasul dan Nabi. Karena itu ajaran Islam sumbernya setelah Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka kata Rasulullah, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang mentaati aku berarti dia mentaati Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Dan Muhammad tidak mengatakan berdasarkan hawa nafsunya, tapi menyampaikan ajaran berdasarkan wahyu. Nah, sunnahnya dihidupkan. Sunnahnya ini banyak. Kita ini sudah dari lahir beragama Islam, tapi kadang-kadang sunnah Rasul itu nggak terlaksana. Saya yang paling ringan ya sunnahnya. Rasul itu selalu ya membaca basmalah, melakukan apa saja. Kalau kita baca basmalah mau apa Pak? Mau
mau makan, mau minum, mau apa lagi? Kalau keluar rumah gitu Pak, di pintu itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak semuanya. Kadang-kadang kita tidur niat aja enggak gitu kan doanya. Padahal itu adabnya sunnahnya banyak. Sebelum tidur itu wudu dulu dan tempatnya dibersihkan. Ya, baca Al-Fatihah diusapkan kepada kita, miring ke kanan, tangan kanannya untuk bantal. Pertama Pak, kalau sudah tidur ya terserah kan kita nggak dihisap, ya kan? Ya ada sunnah, ya ada sunnah. Nah, salah satu pelanggaran hari ini kita ini ya, melanggar sunnah sih Pak. Dosa mah enggak, cuma enggak nyunah gitu. Bukan kita itu. Kalau buka itu, buka kita pakai apa Pak? Gorengan ya kan? Kolak, apa lagi? Iya. Terus bukannya itu Pak, yang paling penting itu sering kekenyangan buka kita. Sunnahnya itu yang biasa aja. Bahkan Rasulullah itu kalau buka pertama itu pakai rutop. Rutop itu kurma yang masih seger tuh. Itu pun cuma 3 biji, 3 butir. Kalau nggak ada itu taman ya kurma yang sudah disimpan itu. Kalau nggak itu air putih, air mineral. Ya. Kita ini kan, masya Allah ya, di Indonesia ini air putih itu nggak menarik. Dia dikasih hitam itu kopi ya, kan pahit itu. Karena terlalu banyak dikasih gula lagi, masih kurang lagi dikasih jahe. Waduh nggak mantap dikasih telur. Jadi itu. Padahal aslinya air putih aja kan udah cukup. Memang kita ini lebihnya itu banyak Pak, lebihnya itu banyak. Akhirnya hidup ini susah sendiri gitu. Ada dokter ya tanya, kebutuhan mineral kita itu air putih itu kan luar biasa. Apalagi sekarang udah ada air yang diolah macam-macam yang kandungannya luar biasa. Itu tambah bagus untuk kesehatan. Ya. Apalagi dikasih warna kan sekarang itu. Makanya Pak, yang asli itu nggak boleh berhalal. Tapi kalau sudah minuman olahan, makanan olahan, ya kalian itu kan butuh berhalal. Jadi kita itu dibikin ragu juga. Sebab yang yakin nggak usah berhalal, nggak usah. Mana ada Pak beras dikasih label halal? Ada Pak beli beras itu ada label halal itu, MUI. Sekarang dia menangkan ada nggak perlu untuk jelas. Yang rumit itu kan yang sudah dibikin oleh sini. Dibikin olahan susu tapi ada lesitinnya. Loh gitu loh yang bikin ragu. Akhirnya supaya laku dagangannya umat Islam yakin karena mayoritas disuruh pakai label halal itu. Nah kalau menurut hadis nggak perlu Pak, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, sudah jelas. Kita bikin susah sendiri. Makanya yang usaha protes juga karena mahal juga izinnya. Jadi kalau niat kita baik yang halal itu enak banget, udah jelas gitu. Sama juga orang nikah itu sederhana dalam Islam. Kita itu ributnya yang panjang itu. Mau nikah sebulan acaranya. Padahal akad nikahnya cuma 5 menit. Bumbunya yang banyak. Kita beragama ini kadang begitu. Ya kan buka itu ya, buka itu. Jadi ini kan soal kebiasaan Pak. Jadi nggak ada cerita orang mati karena puasa itu nggak ada. Nggak ada Pak, coba pernah nggak ada orang mati karena puasa? Tapi orang mati karena keracunan makanan itu banyak. Orang sakit karena kekenyangan itu banyak. Karena oleh Allah sudah diukur, gitu ya. Jadi ajaran Rasulullah itu pasti baik, karena itu qudwah hasanah. Jadi kalau kita ini mau jadi orang terbaik, ya nyontoh Rasul. Kalau jadi Rasul nggak mungkin lah, jadi Nabi nggak mungkin, nggak ada lagi. Tapi nyontoh Rasul bisa. Dan namanya nyontoh kan nggak mesti sama. Nyontoh. Ya Rasul qiyamul lail kita nyontoh, ikut qiyamul lail kita.
Tapi kualitasnya saya nggak mungkin sama. Tapi tugas kita, kewajiban kita ini mencontoh, meneladani, dan itu pasti baik. Tidak ada yang disampaikan oleh Rasul kecuali baik. Ya. Kemudian wali a'immatil muslimin untuk pemimpin orang-orang Islam. Dalam kajian Islam, pemimpin kita ini ada dua macam. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, orang-orang yang memegang urusan kamu. Nah, itu dalam bahasa lain pemimpin. Kata beliau, pemimpin umat Islam itu ada dua. Pertama ulama, yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya, ulama inilah yang dulu ya dalam zaman Khulafaur Rasyidin ini menyatu. Jadi pemimpin formal tapi juga ulama. Abu Bakar itu ulama, Utsman itu ulama. Jadi kepemimpinannya luar biasa. Yang kedua Umar. Yang disebut Umar itu pemimpin formal ke masyarakat, kenegaraan. Jadi kalau bahasa kita ya di Indonesia ini Umar itu ya presiden sampai RT. Umar itu semua. Nah dalam Islam dua pemimpin ini ya harus ditaati selama tidak maksiat. Nah, nasihat untuk pemimpin kita menghormati, kita mentaati selama tidak maksiat kepada Allah. Idealnya memang pemimpin umat Islam ini menyatu dalam dirinya sebagai alim dan sebagai amir. Jadi sebagai ulama, sebagai umar, ngerti agama tapi juga ngerti urusan kehidupan manusia. Nah, kalau kita coba pilih-pilih dikit, ulama itu ya pemimpin dalam soal agama ini, menjalankan agama, ilmu agama. Itu istilah ulama, warasatul anbiya. Makanya dulu Rasulullah ditanya tentang perkawinan kurma, Rasul menjawab, antum alam di umur dunia, kalian lebih tahu. Karena Rasul bukan untuk ngajarin itu. Rasul diutus bukan ngajarin pertanian, bukan ngajarin peternakan, bukan ngajarin urusan-urusan kehidupan seperti itu. Tapi Rasul diturunkan membawa risalah dinul Islam, ya, sistem kehidupan itu dibawa oleh Rasul. Nah makanya diikat di situ, taatlah kepada ulama dan umar selama tidak maksiat kepada Allah. Namanya manusia Pak. Ya kadang-kadang salah, kalau salah jangan diikuti. Ya, lihat di sini ya. Nah, nasihat untuk a'immatul muslimin, kita taati selama tidak maksiat. Di lingkungan RT Pak, kita hormat taat kepada ketua RT. Dan diamanati ketua RT harus tanggung jawab tentang kepemimpinan di sini. Bahkan kita taat kepada ya kepala daerah, kepada presiden selama tidak maksiat. Itu aja. Tapi kalau maksiat tidak boleh taat. Ini pentingnya. Sikap orang Islam itu tegas, jelas. Gak bingung bagaimana. Ya, kita hormat kepada ketua RT. Kita taat peraturan selama tidak maksiat. Jadi kalau RT, ketua RT bikin program untuk kebaikan lingkungan, ya bersih-bersih, bahkan di situ ada kesepakatan lingkungan anti narkoba, dukung. Tapi kalau kemudian Pak RT jadi gembong narkoba, lawan, itu kan nggak boleh tahan. Karena itu maksiat. Nah gampangnya begitu. Diukur deh, mau kepala daerah, mau gubernur, mau presiden ukurannya itu. Selama tidak maksiat kepada Allah, kita taat. Tapi kalau sudah maksiat kepada Allah, tidak boleh taat. Dan rusak kalau maksiat ditaatin.
Itu ada sikap. Wa amatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin seluruhnya. Pada umumnya apa itu saudara kita, harus kita hormati, kita tolong yang susah, kita bantu yang kesulitan, kita harus ta'aruf, berkenalan kepada sesama orang beriman. Ya. Ini prinsip agama di situ. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Ya. Maka ada hak dan kewajiban bersaudara di situ. Nah, makanya kemudian ada ungkapan, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk yang lain. Ini penting Pak ya. Jadi kita hidup ini nggak bisa sendirian. Karena itu hidup juga jangan sendirian. Kanan kiri kita ini makhluk sosial, kita ini makhluk ekonomi. Maka dalam Islam kemudian diajarkan, agama ini mengajarkan kita ini harus peduli dengan sesama. Kalau enggak Pak, dosa besar. Siapa pendusta agama ini? Al-Quran mengatakan ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yaquddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil muslimin. Ini yang disebut ibadah sosial, ibadah harta dalam Islam itu luar biasa. Karena itu salah satu rukun Islam ada zakat. Zakat itu ibadah harta diberikan kepada yang lain tanpa imbalan. Ya. Dan inilah ajaran Islam. Makanya di dalam Islam itu kita diwajibkan membantu saudara kita yang kesulitan, yang sakit ditengok, yang kesulitan dibantu. Itu ajaran Islam. Yang miskin diberi makan, yang yatim disayangi, bahkan ditanggung. Ana wa kafilul yatimi fil jannah. Saya dan ya, orang-orang yang menanggung, kafir itu menanggung. Ya, ada kebutuhan apa ditanggung. Ya. Saya kira bapak-bapak yang dikasih rezeki oleh Allah, bagus Pak kalau kita nanggung anak yatim. Itu ibadah yang luar biasa. Nanti bersama Rasul di surga. Ana wa kafilul yatimi fil jannah, kata Rasul. Saya dan yang menanggung anak yatim di surga. Kata Rasul. Berbarengan. Di surga baru Rasul, makom yang luar biasa. Kalau kita mau nanggung anak yatim. Ini Pak, kalau kaum muslimin semua sepakat nanggung anak yatim, gak ada anak yatim yang terlantar. Selesai. Coba tulis saja di sini ada lingkungan sini ada berapa yatim. Ambil satu-satu selesai. Gak ada itu yang di lampu merah itu. Anak jalanan gak ada. Kalau sudah ada Pak kita nangis. Kita ini punya ulama, punya umar, tapi anak-anak manusia. Ya, saya di Serang itu Pak jam 1, jam 2 anak-anak kecil di lampu merah itu. Di mana? Di mana umat Islam? Di mana ulama? Di mana umar? Ya. Jangan bicara apa agamanya Pak. Dari sisi kemanusiaan saja kita ini sudah salah. Kita nggak perhatian dengan sesama manusia. Nggak tahu ya kalau di sini tidak ada dalam. Di sana masih. Saya datang pulang malam itu di alun-alun ABG pada Masya Allah. Bisa bertanggung jawab. Jadi amadun nas, amadul muslimin, kaum muslimin secara umum itu tanggung jawab kita semua. Maka tidak boleh di jemaah masjid ini ada yang berpakaian. Gak boleh ada yang gak berpakaian bagus ketika sholat. Maksudnya gak nutup aurat, gak layak, gak boleh lagi. Kita bisa. Bahkan Rasulullah katakan jatah makan satu orang itu cukup untuk 2 orang. Jatah makan 2 orang cukup untuk 4 orang. Kita ini tiap hari bisa ngasih makan orang lain Pak. Kalau mau, ini kan soal manajemen. Soal manajemen. Ini soal kepedulian.
Saya pernah Pak dulu di Bintaro ke jamaah, saya bilang, mau Ramadan sama saya kan. Saya suruh jadi mukena, ibu-ibu dibawa ke pelosok sana, ke ujung kulon sana, masya Allah, senangnya itu. Karena kadang-kadang satu rumah itu mukenanya cuma satu, gantian. Yang nggak bisa berjamaah di sana, gantian sama menantunya dan sama saudaranya. Itu yang mukena yang putih itu sudah hitam karena nggak sempat kering. Ya, kena wudhu lagi, nggak ada gantinya. Ya, di mana kita? Ini orang soleh, orang mau sholat. Banyak orang soleh di kampung-kampung kok rajin ke musola, ke masjid. Pakaiannya, kopiannya yang hitam sudah merah, dan nggak layak, sarungnya udah masuk. Kita pakaian yang kita lipat kadang nggak dipakai. Ini kan soal kepedulian. Hati-hati ya dengan fasilitas hidup kita sekarang. Kita ini lebih enak dari Rasul fasilitas kita. Tapi kepedulian kita semakin tergerus karena fasilitas. Coba, kita punya kulkas hari ini, ya kan? Akhirnya kita dibeli sama orang. Makanan itu nggak ada yang kita kasihkan. Kalau habis disimpan di kulkas, masih tutup besok. Ya, kita punya lemari kain itu, lemari pakaian itu besar-besar. Makanya penuh dilipat di situ, nggak dipakai juga. Itu Pak, bongkar itu lemari pakaian itu, bongkar Pak. Cukup untuk kita. Berapa sih pakaian kita? Imam Ahmad aja Pak, itu cuma 2 stand. Kalau satu dipakai, yang satu dicuci. Belum besar. Kalau misalnya semua saudara kita sudah seperti itu, tidak ada masalah. Tapi masih banyak yang kekurangan. Ya, ini Ramadan. Sebaik-baik saudara di Ramadan. Ayo kita punya apa, kita berbagi. Ini ajaran Islam. Ini kalau kita betul memperhatikan saudara kita kaum muslimin, ini saatnya kita belajar dan belajar. Berikan yang bisa diberikan. Allah ganti pas sebelumnya, nggak usah khawatir. Memberi itu nggak mesti banyak, keikhlasan. Saya kasih contoh. Ini saya pengalaman sendiri. Kita ngojek Pak, tanya berapa, 40.000, ada uang 50.000, kita kasih. Ini kembali, nggak usah kembali itu. Kira-kira senang nggak Pak? 10.000 aja Pak, nyenengin orang. Itu doanya pasti baik. Ya. Dikit. Jangan remehkan 10.000, tapi itu masya Allah kalau ikhlas lillahi ta'ala. Ya, itu luar biasa. Makanya ingat saya satu dialog ya, penduduk neraka itu dengan penduduk surga. Ditanya penduduk itu, masalah tentu visa. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Kalau penduduk neraka menjawab, lam nakum minal musholin, kami tak pernah sholat. Walam nakum nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Itu salah satu sebab neraka. Jangan dianggap enteng. Ini perintah Allah. Jadi kalau ada orang miskin kelaparan, kita nggak peduli, jangan dianggap kita nggak bersalah. Itu dosa. Maka dalam Islam ada zakat. Zakat itu yang bernama fuqara masakin tunaikan. Nggak usah didiskusikan lagi. Kalau sudah sampai di sembahyang, berkah. Ini Pak, kalau umat Islam bayar zakat semua, nggak ada orang miskin. Saya punya data lama pas masih 2009 dulu, waktu saya masih dekat-dekat teman-teman itu diprediksi potensi zakat umat Islam Indonesia saja 316 triliun per tahun. Sekarang mungkin bisa 400 triliun, tapi 10% saja nggak terkumpul. Potensi zakat kita yang 400 triliun itu 10 triliun saja nggak terkumpul. Gimana kita mau menyelesaikan kemiskinan?
Zakat ini kalau betul-betul ditunaikan, Pak, gak ada orang miskin. Gak ada orang miskin. Dan itu terjadi zaman Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahnya kurang dari 2 tahun. Tidak ada mustahik zakat seluruh negeri. Tapi hebat Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini di demo masyarakatnya karena nggak mau jadi khalifah. Bukan disuruh untuk diangkat, nggak mau. Umar bin Abdul Aziz. Begitu siap, seluruh kendaraan istana dijual. Seluruh kendaraan istana dijual. Perhiasan istrinya suruh jual untuk Baitul Mal, kecuali Mas Kawin. Awalnya istrinya protes, suruh pilih aku jadi suami atau jual perhiasan. Gak ada mustahil, kurang dari itu. Itu pemimpin yang benar-benar diberkahi Allah. Bukan umat ini miskin, umat ini kaya. Allah Maha Kaya. Jadi kalau banyak orang miskin di negeri ini, salah urus saja, salah kelola. Kalau zakatnya benar gak ada. Coba umat Islam tiap tahun anggarannya 400 triliun, kira-kira selesai para miskin. Jadi syariat Islam ini luar biasa. Di umat Islam ini yang bisa bayar zakat banyak, yang asetnya itu Masya Allah, dan orang kaya itu banyak. Bahkan ada penelitian, kebetulan saya di ACT, buat teman-teman ngasih tahu. Jadi negara paling dermawan itu Indonesia. Orang Indonesia sebenarnya luar biasa, cuma nggak dikelola. Andaikan paham itu gampang. Coba, nggak ada Pak bangun masjid itu pasang drum di tengah jalan itu, berpakai tolak rahmi itu nggak perlu. Bangun masjid itu di Indonesia 1 orang bisa. Ada yang kekayaannya itu 100 miliar. 2,5% berapa itu? 2,5 beda ya? Berdirinya Pak masjid ini 1 orang aja bisa, apalagi banyak orang. Jadi ini pelajaran penting. Nasihat untuk kaum muslimin pada umumnya, kita berbuat, kita perhatian, kita peduli kepada mereka. Kita yang mampu, Pak, tangan di atas berbuat dan tangan di bawah. Ayo kita beribadah maliyah ini. Ya, ini kesempatan yang luar biasa. Berikan yang kita bisa berikan. Allah akan kita. Memberi nggak mesti banyak. Jangan membukanya Pak, ngasih orang itu. Jangan membukanya. Kadang-kadang orang butuh yang kecil. Segelas mineral Pak, itu kadang-kadang bagi seseorang itu nilainya luar biasa. Ketika lagi butuh. Dulu ada cerita di kampung Pak. Orang itu mau ngasih tetangganya nggak enak karena nggak punya. Rupanya tetangganya itu pengen ikan asin. Jadi yang goreng ikan asin itu kan baunya kemana-mana. Itu tetangganya itu tersiksa karena bau ikan asin. Hanya dikasih dengan ikan asin itu, Masya Allah, itu dinanti ditunggu. Mungkin kalau dikasih daging gak tertarik ketika itu. Justru ikan asin itu yang jadi makanya amal terbaik itu tergantung momentumnya. Boleh jadi segelas air itu berharga sekali untuk yang lain. Kira di hadis nomor 7. Lewat maknanya dikit. Saya sudah nawarkan sampai asar. Enggak sampai asar Pak. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8 ini dipilih oleh Imam An-Nawawi karena ini hadis mendasar tentang kaitannya dakwah Islam dengan manusia. Sehingga kalau kita paham di sini, ya, tidak ada ribut atas nama HAM dan lain sebagainya, lalu orang menolak Islam ini. Dasarnya begini. Rasulullah diutus oleh Allah itu untuk memberikan atau menyampaikan ajaran kepada manusia untuk kebaikan manusia di dunia dan fil akhirah.
Jadi tugas Rasul itu menyampaikan risalah. Jadi kalau Rasul menyampaikan, ya memang diperintah Allah begitu. Ini bukan melanggar HAM, bukan melanggar HAM. Yang perintah itu yang menciptakan manusia. Gitu. Maka bahasa hadis ini, ya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu, aku diperintah kata Rasulullah, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersyahadat tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi ini perintah siapa? Perintah Allah. Nabi Muhammad itu diperintah bukan untuk membunuh, Pak. Yuqatil itu bukan membunuh, tapi memerangi. Bahasa memerangi itu menyampaikan kalau dilawan dihadapi, gitu. Bukan membunuh. Jadi Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Siapapun yang melawan harus dihadapi. Tapi siapa yang bisa menerima tidak akan diperangi lagi. Makanya nanti justru dijaga keamanannya, hartanya, jiwanya, ya dijaga oleh Rasulullah sebagai pemimpin ketika itu. Jadi aku diperintah, kata Rasulullah, memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah laksanakan itu semua, asamu minni dima'u, maka darahnya terjaga, kami jaga. Wa amaluhum, dan hartanya illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam. Apa dimaksud ini? Ada hak agama Islam bahwa orang itu bisa dibunuh, kisos misalnya, itu min haqqil Islam. Orang dirajam karena punya suami, punya istri, punya pasangan masih berzina. Nah, itu hak Islam. Tapi kalau tidak ada kesalahan itu nggak boleh. Jadi jiwa itu harus dilindungi, dijaga. Wa hisabun Allah Ta'ala, dan hisab masing-masing orang nanti di sisi Allah. Ini sering disalahpahami pada hari ini. Istilah ini menjadi pro kontra. Saya sudah 3 tahun yang ribut juga umat Islam. Apa? Acara jihad. Jihad itu perintah Al-Quran. Jihad itu perintah hadis. Jihad itu dicatatkan Rasulullah. Apa jihad itu? Memperjuangkan Islam karena Allah. Jadi kaum muslimin itu disuruh mendakwakan Islam kepada yang lain. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Usia Rasulullah terbatas. Rasulullah sudah wafat. Allah perintahkan bahwa Rasulullah diutus kafatan linnas. Maka siapa yang melanjutkan? Pengikutnya. Jadi pengikut Rasulullah itulah yang kemudian kewajiban menyampaikan Islam kepada manusia seluruhnya. Jadi kita ini bergaul dengan manusia. Kalau kita betul pengikut Nabi Muhammad, maka di pundak kita ada kewajiban menyampaikan risalah Nabi Muhammad. Nah, kalau manusia kemudian melawan, disitulah ada jihad. Ada. Kalau melawan ada. Tapi kalau mereka terima, ada 2 kriteria: terima masuk Islam, maka semua dijaga, jiwanya, hartanya nggak boleh diganggu, ya, nggak boleh diganggu. Atau menerima, tunduk terhadap kepemimpinan Islam walaupun tidak masuk Islam.
nanti kompensasinya pajak. Nah di situ ada pajak di situ. Dilindungi oleh kaum muslimin, tapi ada kontribusi untuk kebaikan bermasyarakat. Ada pajak di situ. Yang penting jangan melawan. Nggak masuk Islam nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa, tapi jangan melawan. Kalau melawan perangi. Itu pelajaran jihad. So, kalau nanti umat Islam sudah nggak mau berjuang menegakkan agama Allah ini, lama-lama umat Islam jadi minoritas. Saya jalan pribadi, saya sudah khawatir, betul. Karena waktu saya SD, itu kalau bicara persentase penduduk Indonesia 95% Muslim. Sekarang formalnya tinggal 83. Jadi perang itu bukan bunuhin orang, bukan angkat senjata, bukan itu. Kita sampaikan ajaran Islam. Kalau kemudian diganggu, dilawan, kita hadapi, itu yang dimaksud. Kalau sudah masuk Islam, dia sudah sholat, dia sudah ini, ya udah, dijaga semuanya, jiwanya, hartanya, harus dilindungi. Jadi supaya tidak ada salah paham dan supaya ajaran Islam tidak terreduksi, jadi dakwah Islam inilah yang harus kita lakukan sekarang ini dengan cara yang hikmah. Orang nggak ikut nggak apa-apa, tapi jangan ganggu, jangan melawan gitu. Baik. Nah ini yang harus saya sampaikan. Kemudian kalau orang sudah sholat, itu dia Muslim. Makanya Pak, kita itu jangan gampang kafirin orang Islam. Kalau zahirnya dia sholat, dia Muslim. Ya kalau sholatnya gimana, Allah yang tahu. Kalau zahirnya lisannya bersyahada, dia lakukan sholat, zakat, Muslim. Jadi ini penting karena sekarang ini sudah mulai banyak orang kafirin orang gitu. Jadi dia kafir, dia makmur dan apa. Jadi kita ini menilai zahirnya saja, hati orang kita nggak tahu. Tapi kalau lisannya bersyahadat, dia lakukan sholat, dia bayar zakat, KTP Islamnya ditambah lagi gitu, udah dia Muslim. Siapa yang kafir itu yang menurut Islam? Kalau dia menyatakan terbuka dengan pengakuannya, saya keluar dari Islam, atau saya non Muslim, saya orang kafir. Kalau itu pengakuan dia, bahwa kita hukumi, dia bukan Islam. Tapi kalau masih bersyahadat, masih sholat, masih saum, masih bayar zakat, dia adalah Muslim. Di mana? Ya, dia adalah Muslim, saudara kita. Nah ini penting supaya kita gak gampang terkotak-kotak lagi, ya kan? Ya, cerita-cerita lucu itu harus diakhiri. Kan dulu orang cerita, tetangga kamu itu apa agamanya? Muhammadiyah. Agamanya Muhammad? Kok ada agama Muhammadiyah? Enggak ada. Agama itu Islam. Ini udah selesai, ya. Udah selesai. Itu organisasi. Organisasi itu alat, cara berjuang, cara untuk beramal kebaikan. Itu. Agamanya satu Islam. Semua orang yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Muhammad Rasulullah, kemudian dia sholat, dia berzakat, dia tunaikan rukun Islam, dia yakini rukun iman, dia adalah Muslim, saudara. Maka harus dijaga kehormatannya, tidak boleh diganggu, ya, tidak boleh diganggu sama kita, berikan haknya. Saya kira ya garis besarnya itu karena waktu juga. Afadhal kalau ada waktu untuk barangkali ada yang perlu diperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya ingin bertanya.
Sehubungan dengan akhir-akhir ini ada beberapa istilah yang dipopulerkan oleh para netizen di medsos dan juga orang-orang yang mengaku ahli tarekat atau ahli marifat. Mereka sering menyebut istilah mabuk agama dan menuhankan agama. Jujur aja, saya udah berusia 58 tahun lebih begini, belum pernah saya mendengar istilah mabuk agama itu dan menuhankan agama. Jadi saya lihat arah tujuan mereka ini menyebut hal seperti itu kepada orang-orang yang suka teriak bela agama dan juga yang sering berpakaian yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah, celana cingkrang, berjenggot dan lain sebagainya. Itu mereka mengatakan mabuk agama dan mereka tidak menuhankan Tuhan tapi menuhankan agama. Pertanyaan saya, apakah pantas pertanyaan atau sebutan seperti itu hadir di tengah ilmu pengetahuan agama Islam? Itu aja Pak Kiai. Terima kasih banyak. Ini pertanyaannya berat banget, tapi saya coba sekarang ringan aja. Kita beragama ini kan ada ukurannya. Agama itu ada kitab suci. Agama itu ada rasulnya, ada contoh teladannya, manusia gitu. Sama seperti kita, anak bashar mislum. Dokumen-dokumen agama itu sampai sekarang terjaga. Karena itu kemudian ada yang fardu-fardu, ada yang sunnah-sunnah, ada yang khilafiyah, kan begitu. Nah, ketika kita menemukan orang tampilannya berbeda dengan kita, itu jangan divonis dulu. Dia ada dasarnya. Kalau ada dasarnya, kan sebagai muslim ada kriteria ukurannya. Apa yang salah? Bahwa nggak sama dengan kita dalam hal furu'iyah itu biasa. Dan itulah keluasan Islam. Hal yang furu'iyah itu tidak dipatok sama. Itu bebas orang memilih. Dan itu sejak zaman sahabat ada sampai hari kiamat. Itu. Jadi selama orang menjalankan Islam ada dasarnya, itu yang dituntut, bukan menuhankan agama. Memang begitu mestinya. Jadi orang Islam rajin sholat, ya memang begitu ajarannya. Jangan orang rajin ke masjid dianggap ekstrim, kan keliru jadi. Kalau orang pintar ngaji, hafal Quran dianggap, ya mestinya begitu. Yang belum ngaji, belum hafal, gak usah kepo-kepo begitu. Orang ngaji-ngaji kok dianggap. Jadi bukan ekstrim, Pak. Orang ngaji-ngaji itu memang mestinya begitu. Mestinya nih Pak, kalau saya bicara ajaran, mestinya orang kaum muslimin sholat berjamaah itu di masjid. Kan itu ajarannya. Apa yang salah dengan itu? Terus kalau ada anak yang rajin ke masjid masih muda terus dicurigai, lah apa yang dicurigai ke masjid kok dicurigai? Yang ini Pak, jadi saya nggak tahu dasar ilmiahnya apa gitu. Padahal kalau urusan dunia Pak, kita ini disuruh profesional, ya kan? Kalau urusan dunia kita ini disuruh profesional. Lah urusan jalanan agama disuruh yang benar kok malah. Saya kira, nah ini yang tergantung dulu siapa yang ngomong. Kalau kita dengerin semua orang, ya kita baca semua tulisan orang, kita salah juga. Nah kalau yang nulis itu nggak jelas orangnya, yang ngomong nggak jelas, ya udah abaikan aja. Daripada mikirin gitu pusing ya. Yang jelas itu apa? Kitab suci kita jelas. Yang jelas itu apa? Sabda Rasul kita jelas. Jadi muslim itu pedomannya. Nah selama orang itu mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, ya kita nggak bisa salah. Nah yang salah itu salah memahami Al-Quran dan Sunnah atas nama agama. Nah itu yang perlu didiskusikan, itu harus dibedah.
Dia orang menjalankan ajaran mengatasnamakan Islam, tapi ternyata itu misalnya apa? Kelewat, berlebihan. Nah, itu harus diingatkan. Jadi kalau selama yang sunnah kita anggap sunnah, kenapa enggak? Tapi kalau yang sunnah kita anggap wajib, ya salah pak kita. Ya seolah-olah itu saja Islam itu gitu. Atau kita membatasi sunnah, seolah-olah sunnah yang cocok dengan saya. Jadi agama itu bukan yang cocok dengan saya dan selera saya. Agama itu ajaran dibawa oleh Rasulullah, kita yang harus menyesuaikan. Bukan agama yang kita tarik-tarik sesuai dengan kemauan kita. Itu. Nah, ketika itu beda pendapat atau khilafiyah, kita harus saling memahami dan menghormati. Itu keluasan Islam. Justru di situ. Ya, keluasan ajaran Islam. Saya kasih contoh ya. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh istri atau wanita, bahkan istri, itu batal tentunya. Iya kan? Kalau ini pak kita kekeh dengan ini, kita nggak bisa tawaf. Karena tawaf itu disyaratkan harus suci, harus punya wudhu. Iya kan? Bahkan orang Indonesia kalau tawaf suami istri kamu bisa, ya kan? Bukan hanya istri pada yang kesenggol-senggol itu, istri ke orang ya. Nah inilah keluasan Islam. Saya ada ulama yang berpendapat bahwa itu tidak membatalkan, karena Rasulullah pernah pegang kakinya Aisyah waktu sholat. Misalnya Rasulullah pernah mencium Ummu Salamah punya wudhu lalu sholat. Nah sehingga kemudian ulama mengambil jalan tengah. Kalau menyentuh karena syahwat, iya. Tapi kalau bukan karena syahwat, nggak apa-apa. Nah ini kan khilafiyah. Nah, bahwa dalam kondisi normal kita pakai pada Syafi'i, silakan. Kalau kita harus protes, nggak usah nyala-nyala juga, karena memang itu ada. Ya sama lah Pak. Jadi khilafiyah itu kan sebenarnya kalau kita sudah sama-sama paham dasarnya kan enak. Ya, ada yang kuno, ada yang nggak kuno, mestinya sudah selesai. Gitu. Ini harus saling menghormati. Tapi kalau kemudian ada orang belajar sungguh-sungguh dan menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh sehingga terkesan berbeda dengan pada umumnya orang, lalu kita salahkan, lalu itu dianggap ekstrim, lalu itu dianggap menuhankan agama, yang nggak bisa. Kalau itu memang dasarnya ada. Ini contoh misalnya di sini di masjid ini. Ada orang yang jaga sholat berjamaahnya 5 waktu. Jadi selalu di sini kita salahkan. Apa itu kita katakan dia menuhankan agama? Apa dia menuhankan agama? Dia jaga sholat berjamaah 5 waktu? Karena enggak. Ya kalau bisa begitu bagus. Dan mestinya begitu. Yang nggak bisa nggak usah protes. Kalau dia yang salah itu begini Pak, di masjid terus punya kewajiban istri anaknya diurusin, nggak dikasih nafkah, nah itu yang begini. Karena di situ juga ada ajaran yang lain, ada kewajiban yang lain. Tapi kata bapak yang usia 58 tahun tadi ya, terus tiap waktu di sini, apa yang salah? Ya. Kayaknya udah gak betah di rumah, pengen di masjid saja. Kan gak ada yang keliru. Bahwa kemudian ini kelihatan beda, ya karena pada umumnya lu belum bisa melaksanakan. Ini urusannya kan yang lain gak bisa melaksanakan. Ini orang kafir Pak, sekarang itu ada Pak yang gak suka. Orang kafir Quran itu gak boleh. Kenapa? Gak suka kalau ada orang hafal Quran. Nah apa yang salah dengan orang hafal Quran gitu loh? Malah itu Masya Allah berkahnya. Nah, jadi saya kira kesimpulannya gini, itu tergantung yang ngomong. Kalau di sosial media ya udah. Malah menurut saya kita batasi apalagi rumah. Udah HP itu ya. Mohon maaf yang grup WhatsApp-nya sampai 10-15 itu tutup sebagian. Yang agak penting-penting itu tutup dulu. Ini
Sedikit konsentrasi lah kita. Ya, banyak sampahnya Pak sosial media. Dan banyak bikin bingung orang. Sekarang Ustadz itu diadu kayak petinju Pak. Di video-video itu ya kan, Ustadz ini versus Ustadz ini. Udahlah yang begitu-begitu udah bukan kebutuhan kita lagi. Ya. Kasihan ya. Gak tahu ini memang disengaja ada yang main gitu. Kita harus sadar. Jadi intinya selama ada dasarnya Pak beragama, monggo. Misalnya ada orang makan Pak, nggak mau pakai sendok, boleh kan? Ya nggak apa-apa. Saya nggak bisa Pak kalau nggak pakai sendok. Lah itu kan Anda. Ya nggak pakai sendok mau. Dan dia akan sunnah, memang sunnah begitu, nggak apa-apa. Gak usah dicemooh juga gitu. Saya Pak, itu nggak pernah. Itu mau pakai pakaian Pak, mau cingkrang, mau apa? Itu kan orang nggak paham Pak. Urusan pakaian itu kan agama membebaskan. Yang penting jangan melanggar dan dilarang kan begitu. Apa nutup aurat? Bahannya nggak dilarang. Kan itu yang penting. Mau kaos lah, mau hem lah, mau apa? Gitu. Orang pakai jubah, orang Indonesia pakai jubah boleh ya Pak? Ya, boleh aja Pak. Walaupun orang Jawa ya kan, nggak orang Arab boleh aja. Orang Arab pakai kopiah itu boleh ya? Ya boleh aja. Apa? Jadi kita jangan terpancing lagi soal-soal begitu. Ya. Yang penting bagian itu nutup aurat, bahannya nggak dilarang. Yang kalau laki-laki jangan kayak sutra, nggak membentuk badan. Ya, pakaian itu kalau membentuk badan nggak boleh. Ada begini. Itu Pak ya. Jadi nggak ada yang menggunakan agama itu. Yang nggak boleh Pak, ini agama juga. Yang nggak boleh itu berlebihan. Berlebihan itu Pak apa saja nggak boleh termasuk dalam Islam. Nggak boleh. Dulu ada yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya kalau malam nggak tidur, saya sholat terus. Kalau malam saya nggak makan, saya puasa terus. Saya nggak mau juga dekat-dekat perempuan, nggak mau nikahin perempuan. Harapannya ini orang hebat itu, takwanya. Tapi apa harus dijawab? Ini engkau ba'asyamuni. Saya lebih takut, lebih takwa kepada Allah dari kalian. Tetapi saya kalau malam saya tidur, saya juga bangun. Kalau saya bekerja, saya juga puasa. Dan saya juga menikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang gak suka membenci sunnahku bukan golongan. Artinya apa? Rasul itu kan contoh teladan. Rasul tidur juga malam, bukan sholat terus. Kalau siang ya kadang puasa, kadang kan puasa di luar Ramadan tentunya. Jadi berlebihan juga gak boleh. Kita infak berlebihan gak boleh juga. Semua harta kita serahkan. Gak boleh Pak. Kalau kita masih ada tanggungan, kita nggak boleh juga masuk surga sendirian. Kita ada tanggungan, kita serahkan boleh. Wasulusu sepertiga aja bagus. Artinya apa? Dalam Islam itu nggak boleh juga berlebihan. Tapi kalau maksimal diharuskan kan gitu. Ya. Misalnya puasa Pak ya, ingin tiap hari puasa nggak boleh juga. Ya udahlah. Kalau mau maksimal dan sehari puasa sehari tidak, kan begitu. Sholat juga ada waktunya. Jadi saya kira semuanya sudah diajarkan secara seimbang. Tinggal prakteknya Pak ya saya. Saya pesan Pak kuliah satu ya, sosial media. Ini penting. Kita itu kalau mau baca atau mau dengerin atau apa saja, kalau perlu kenapa siapa orangnya. So, kalau kita nggak kenal itu, waduh, orang bisa ngomong apa aja sekarang, bisa nulis apa saja, bisa maki apa, bisa ngomong apa saja di sosial media, ngeri. Maka kita batasi. Kalau ada tulisannya baik-baik saja, jelas, sumbernya jelas, narasumbernya jelas. Apa hal-hal perbedaan tadi, insya Allah selama ada dasarnya kita saling menghargai. Baik.
Masih ada Pak yang lain-lain? Cukup Pak ya, karena nggak boleh sampai asar ya. Jazakumullah khair. Tentu ya mendalami hadis Arba'in Nawawiyah ini butuh waktu yang sesungguhnya. Diulang-ulang lagi, didalam-dalami lagi. Ya, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita amalkan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.